Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit Arisa Putra, mahasiswa 1 Manajemen Institut Informatika dan Bisnis Darbajaya. Di sini saya mengampu di kelas pengembangan bisnis PS10. Sekarang saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu branding dan juga pengembangan bisnis dari sebuah mitra yang saya pilih. Next. Mitra yang saya pilih ialah wedding organizer dari Restia Wedding Planner, yang dimana owner dari Restia Wedding Planner sendiri ialah Kak Resti Ayu, seorang entrepreneurship, designer, dan juga MUA. Next. Untuk profil mitra, Restia Wedding Planner atau Party Planner ini merupakan sebuah mitra usaha yang saya pilih dalam tugas ini, yang dimana mitra ini merupakan mitra yang bergerak di bidang jasa wedding organizer dan juga party planner, baik dari make up, wedding card, souvenir, fotografi, dan juga videografi. Restia Wedding Party Planner ini menciptakan sebuah brand dengan lambang R, yang dimana merupakan perwakilan dari nama Restia. Kata Restia berasal dari kata Restiadi dan juga Tias, yang dimana ini merupakan perpaduan nama dari suami dan juga Kak Tias sendiri. Mahkota melambangkan kemenangan, padi melambangkan kesejahteraan, warna emas melambangkan kemuliaan dan kekayaan, warna biru, ridha Allah dan juga kesucian, warna putih. Di mana arti tersebut merupakan doa yang semoga dapat membawanya pada kesuksesan. Bisnis ini dijalani sebatas di lingkup Lampung, tetapi pasar sudah dikenal luas hingga ia memiliki pendapatan cukup fantastis, bermula dari paket dekor dan make up hanya 15 juta, lalu menjadi 20 juta, 50 juta, dan hingga ratusan juta. Dari situ ia mulai berbisnis, yang dimana bisnis ini bermula awalnya pada saat kakaknya ingin menikah, tetapi tidak ada WO yang bersedia. Untuk itu, Kak Resti sendiri melakukan desain sendiri untuk pernikahan kakaknya, dibantu dengan WO dari Yogyakarta. Next. Untuk pengembangan bisnis, di mana kita ketahui bahwasannya pengembangan bisnis itu dapat didefinisikan sebagai sebuah disiplin yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan melalui akuisisi profit dan juga konsumen baru atau konsumen yang sudah ada sebelumnya. Penjualan sales, kemitraan, dan istilah yang akrab di kalangan startup, hustling, dapat dikatakan sebagai bagian dari business development. Misalnya ialah menciptakan nilai jangka panjang untuk organisasi, tidak hanya melalui konsumen, tapi juga pangsa pasar dan relasi. Pengembangan bisnis yang saya lakukan pada mitra yang telah saya pilih, yaitu Restia Wedding Planner, yang merupakan sebuah mitra usaha yang bergerak di bidang jasa wedding organizer dan juga party planner, yang menarik minat saya untuk mengambil mitra ini sebagai tujuan pengembangan bisnis yang akan dilakukan, karena Restia Wedding Planner ini memiliki progres yang baik di dunia wedding organizer yang bertumbuh secara cepat dan baik. Dengan ini, saya berniat untuk dapat membantu melakukan pengembangan bisnis tersebut untuk dapat memaksimalkan aktivitas dan juga progres keberlangsungan Restia Wedding Planner tersebut. Next. Mengembangkan ide bisnis, di mana sebuah ide ini adalah salah satu langkah awal untuk mengubah keinginan atau juga kreativitas pengusaha menjadi peluang usaha atau bisnis. Dengan kata lain, tanpa mengurangi arti pentingnya sebuah ide, hanyalah alat yang harus dikembangkan dan juga diubah menjadi peluang usaha atau bisnis yang menguntungkan. Untuk itu, dilakukan pengembangan ide bisnis sebagai bentuk implementasi di bisnis yang dapat agar menjadi sebuah bisnis yang menguntungkan. Restia Wedding Planner ini dibangun berangkat dari sebuah pengalaman di mana Resti Ayu, yaitu owner dari Restia Wedding Planner ini sendiri, yang awalnya mendekor sendiri lantaran ia tidak menemukan WO saat sang kakak hendak menikah. Di mana ia mengatakan bahwa lepas kuliah, pulang ke Bandar Jaya pas 2016, kakak kandung aku mau nikahan. Kok nggak ada WO waktu itu? Jadi aku coba dekor acara kakak dibantu WO dari Yogyakarta, itu perdana. Dari situ ia mulai mengembangkan ide bisnisnya sebagai usaha. Next. Branding
Menurut Kotler 2009, branding merupakan nama istilah tanda simbol rancangan atau kombinasi dari semuanya yang dimasukkan untuk mengidentifikasi barang atau juga jasa dan kelompok penjual dengan untuk memberdayakan dari barang ataupun jasa penting atau jasa pesaing, di mana branding ini dilakukan pada mitra Prestia Wedding Planner dengan menciptakan sebuah logo dengan lambang huruf R mahkota dikelilingi oleh padi serta warna biru, emas, dan putih dengan slogan Prestia Wedding and Party Planner. Next. Branding logo mitra. Di mana Prestia Wedding Planner ini merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang jasa, jadi segala bentuk usaha dilakukan dengan memberikan kinerja yang maksimal. Prestia Wedding Planner sebelumnya telah memiliki logo usaha dan juga nama yang menjadi salah satu brand dari usahanya. Tapi sayangnya pada galerinya belum dilengkapi dengan logo yang telah dibuatnya ini. Sangat disayangkan karena ini merupakan salah satu citra yang dapat dimilikinya. Untuk sebelumnya, bisa dilihat bahwasannya pada papan nama dari toko Prestia Wedding Planner ini sendiri belum terdapat logo. Next. Untuk afternya, setelah saya branding atau saya kembangkan dengan mencantumkan logo dari Prestia Wedding Planner ini sendiri, di mana dengan adanya logo pada papan nama usaha, ini akan menambah citra usaha untuk lebih mudah dikenal oleh masyarakat, di mana masyarakat akan mengetahui bahwa Prestia Wedding Planner yang ada di galeri dan juga di Instagram adalah mitra usaha yang sama, bukan plagiat. Next. Branding yang saya lakukan dalam manajemen finance ini, di mana financial branding adalah pengembangan citra bisnis melalui manajemen keuangan, yang di mana dalam manajemen keuangan ini dilakukan pengembangan agar dapat menunjang kinerja dan juga kualitas bisnis yang baik, baik berupa manajemen pembukuan, keuangan, maupun pengelolaan keuangan sesuatu, ataupun suatu bisnis tersebut, dan lain. Di mana yang pada sebelumnya Prestia Wedding Planner ini dalam manajemen keuangannya hanya dilakukan pembukuan jurnal keuangan saja, yang di mana tercatat pendapatan, pengeluaran, laba, dan sebagainya. Sehingga ia tidak bisa mengetahui dengan cepat apakah proyeksi pendapatannya pada tahun X tersebut naik atau turun, dan bagaimana perkembangannya ia masih lambat mengetahuinya karena harus melihat proyeksi pendapatannya dari awal bulan pada tahun X tersebut. Bisa dilihat before di sini, bahwa ini saya mengambil dari contoh pembukuan pada laba rugi, di mana untuk mengetahui pendapatan per bulan dalam tahun tersebut, ia harus meng-cross-check kembali pendapatan atau dari pembukuan yang ia lakukan. Maka dari itu, saya melakukan branding dalam financial manajemennya agar Prestia Wedding Planner ini dapat dengan mudah melihat proyeksi keuangan, yaitu dengan membuat grafik pendapatan per bulan pada tahun X. Saya mengambil contoh pada tahun 2020 dan juga 2021, yang dapat diketahui dengan mudah apakah proyeksi keuangan membaik ataupun memburuk. Next. Setelah saya branding dari sini, bisa dilihat bahwasannya grafik pendapatan pada tahun 2020 ini pada bulan Januari terdapat pendapatan 93 juta, Februari 98 juta, dan juga seterusnya. Di mana pendapatan pada bulan ataupun tahun 2020 ini menurun. Dan bisa dilihat pada grafik pendapatan 2021 dari bulan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya cukup meningkat. Dari financial branding yang saya lakukan, ini dapat membantu Prestia Wedding Planner untuk dengan cepat mengetahui progres pendapatan keuangan mereka dengan mudah, karena telah dilakukan pembentukan grafik pendapatan yang bisa dilihat melalui pendapatan per bulan pada setiap tahunnya. Jadi tidak perlu meng-cross-check kembali pembukuan untuk melihat progres pendapatan Prestia Wedding Planner pada periode tertentu. Next. Branding, strategi komunikasi, dan promosi. Diketahui bahwasannya strategi komunikasi dan promosi ini merupakan perencanaan dalam penyampaian pesan melalui kombinasi berbagai unsur komunikasi seperti frekuensi, formalitas, isu, dan juga saluran komunikasi,
sehingga pesan yang disampaikan mudah diterima dan dipahami, serta dapat mengubah sikap atau perilaku sesuai dengan tujuan komunikasi. Di mana dalam strategi komunikasi tersebut dilakukan sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam memberikan informasi, mempengaruhi promosi atau kegiatan pemasaran agar tercapainya keberhasilan sebuah bisnis. Yang pada Restia Wedding Planner ini sendiri, strategi komunikasi dilakukan baik melalui komunikasi langsung tatap muka, melalui galeri Restia Wedding Planner, ataupun melalui media online atau direct message, Instagram. Juga pemasaran atau promosi melalui media sosial baik Instagram dan lainnya. Yang dimana pada Instagram, Restia Wedding Planner tersebut terangkum berbagai kegiatan bisnis, yaitu wedding organizer yang selalu diupdate agar konsumen ini dapat mengetahui keaktifan bisnis tersebut dan kualitasnya. Dari promosi yang dilakukan tersebut, saya sedikit melakukan branding dengan cara melakukan promosi melalui konten video, baik berupa TikTok maupun Reels Instagram yang ada saat ini. Di mana ini dilakukan dengan mengikuti perkembangan kebudayaan yang lebih suka melihat video daripada sekedar foto saja. Di mana pada sebelumnya Restia Wedding Planner ini hanya melakukan promosi Instagram dengan promosi foto-foto saja, yang dimana ini dirasa sedikit monoton. Untuk itu, saya membranding promosinya dengan melakukan promosi dalam bentuk konten video yang dapat digunakan. Next. Bisa dilihat bahwasannya di sini before dan after-nya. Sebelumnya, untuk upload dari Instagram Restia Wedding Planner sendiri hanya terlihat bahwasannya situ foto-foto saja, yang dimana ini merasa monoton karena pada perkembangan saat ini lebih banyak atau lebih disukai konten-konten berupa video. Next. Untuk target pemasaran itu adalah suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan untuk bisa membeli produk yang dijual. Atau singkatnya, target pasar adalah kelompok yang akan dilayani sebagai konsumen. Target pasar biasanya mempunyai rentan umur, sifat, dan karakter yang hampir sama. Target pemasaran dari Restia Wedding Planner ini sendiri sudah jelas, bahwasannya diperuntukkan bagi pasangan yang ingin menggelar pernikahan dengan dekorasi wedding, dan target pemasaran hanya sebatas lingkup Lampung. Tetapi pasarnya sudah dikenal luas hingga ia memiliki pendapatan cukup fantastis, bermula dari paket dekor dan juga make up hanya 15 juta, kemudian 20 juta hingga ratusan juta termasuk gedung. Next. Untuk kualitas produk atau jasa, di mana bahwasannya kualitas produk adalah kemampuan suatu produk atau jasa untuk melakukan fungsinya dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kendalanya, daya tahannya, dan yang dimiliki, nilai kemudahannya, kebutuhan atau perbaikan, serta nilai-nilai lainnya yang juga perlu diperhatikan. Restia Wedding Planner ini telah memiliki kualitas yang begitu baik, di mana ia juga menjadi salah satu wedding organizer terbaik di Lampung yang telah terpercaya oleh para konsumennya untuk kualitas produk dan juga jasa mereka. Selalu mengembangkan seiring dengan perkembangan saat ini, di mana salah satu konsep dekorasi acara yang mungkin hanya bernuansa adat ataupun gebyok saja, namun untuk saat ini ia telah mengkolaborasikan dengan dekorasi estetik dan juga rustic yang sedang tren di masa ini. Next. Untuk legalitas dan juga perizinan usaha mikro, di mana legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur, dan legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Untuk IUMK atau tanda pada seseorang pelaku usaha atau kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk usaha satu lembar, IUMK ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan juga menjadi sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya. Usaha mikro dan kecil yang dimaksud adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20
tahun 2008. Pada usaha bisnis wedding organizer yaitu Restia Wedding Planner ini sendiri telah memiliki legalitas perizinan usaha dalam bentuk SIUP ataupun SIUP, surat izin usaha perdagangan oleh pemerintah setempat, di mana surat izin ini berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya. Artinya, pelaku usaha tidak perlu melakukan perpanjangan masa berlaku surat izin usaha tersebut. Next. Itu tadi yang dapat saya branding ataupun saya kembangkan dari mitra yang saya pilih, yaitu Restia Wedding Planner tersebut. Next. Untuk dokumentasi wawancara, di sini saya wawancara melalui direct message Instagram, di mana saya mengechat owner dari Restia Wedding Planner ini sendiri, yang alhamdulillah mendapatkan respon baik, dan saya diterima sebagai pelaku dari pengembangan bisnis atau mitra yang saya pilih tersebut. Next. Dari sini kita tahu bahwasannya branding dan juga pengembangan ini dimaksudkan untuk bertahan, di mana bertahan adalah cara untuk berkembang, dan berkembang adalah usaha untuk menggapainya. Next. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.